menghilangkan nyawa orang lain terbagi 3 bagian, 3 kategori. Yang pertama amdun mahdun, murni sengaja. Murni sengaja. Apalagi kalau berencana, itu kan beda lagi ya. Yang kedua wa khata'un mahdun, kesalahan ya. Murni kesalahan dalam arti tidak disengaja, membunuh yang tidak disengaja. Yang ketiga wa amdun khata'un, seperti disengaja, nah, sibeh ya, seperti disengaja nanti kejadian-kejadiannya. Wa amdun khata'un. Ini 3 kategori ini karena yang membedakan nanti hukumannya, diyatnya atau kisosnya. Ya, akhirnya diinterogasi dan mengakulah ya si selingkuhannya bahwa dia telah membunuh kerjasama dengan 5 orang, sehingga hukuman belum diputuskan waktu itu ya, oleh Sayyidina Umar, karena kalau kisos 1 membunuh 1 maka dimusyawarahkan oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ya, tentang hukum kisos tadi bagaimana. Sayyidina Umar, seandainya seperti ini ya menurut engkau bagaimana? Akhirnya diputuskan seandainya yang ikut andil dalam pembunuhan anak tersebut 1 kampung, maka 1 kampung akan saya kisos gitu kan, kata Sayyidina Umar. Yang selanjutnya kita memasuki bab jinayat, bab tentang hukuman atau had. Meskipun ini tidak berlaku di kita di Indonesia, namun kita perlu pemahaman atau memahami, mengerti bagaimana hukum jinayat, hukum pembunuhan dan lain sebagainya yang masih diberlakukan di negara-negara Arab. Yang pertama bagian membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Al-qatlu ala salasati adrubin, menghilangkan nyawa orang lain terbagi 3 bagian, 3 kategori. Yang pertama amdun mahdun, murni sengaja. Murni sengaja, apalagi kalau berencana, itu kan beda lagi ya. Kalau dihukum ya sengaja tapi tidak berencana, beda dengan hukuman sengaja dengan berencana. Nah, kalau di sini murni sengaja tahapan pertama. Yang kedua wa khata'un mahdun, kesalahan ya. Murni kesalahan dalam arti tidak disengaja, membunuh yang tidak disengaja. Yang ketiga wa amdun khata'un, seperti disengaja, nah, sibeh ya, seperti disengaja nanti kejadian-kejadiannya. Wa amdun khata'un. Ini 3 kategori ini karena yang membedakan nanti hukumannya, diyatnya atau kisosnya ya, tergantung tadi kasusnya. Kasusnya sengaja, murni sengaja, itu hukumannya diyatnya ya dibunuh lagi ya, dihilangkan nyawa lagi. Fal amdul makhdu, mana yang disebut dengan amdul makhdu murni sengaja, wa huwa ayyamada ila darbi bima yuqatilu ghaliban wa yaqsudu qatlahu bidzalika. Yang disebut murni sengaja, seseorang memukul ya, dengan sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa dalam kebiasaan, dan yang kedua memang bermaksud membunuhnya, berarti murni, seperti pakai parang ya, pakai parang dibacokin ke leher, nah, itu kan satu sengaja dengan parang yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa ya, ke leher, itu kan udah niat bahwa akan membunuh ya. Dan kenyataan benar tuh kan, atau ditusuk ke jantung, kebiasaan kalau ditusuk ke jantung itu
meninggal dunia dengan alat yang memang bisa menghilangkan nyawa, dengan pisau, golok, parang, celurit dan lain sebagainya. Ini murni sengaja, ya, murni sengaja. Ini pembunuhan yang disengaja, maka wajabat diyatun mughaladah, fayajibul qiwad alaihi, maka wajib qisas ketika membunuh dengan alat yang bisa menghilangkan nyawa, dengan golok, parang, batu, atau umpama pakai batu ya, ditimpakan ke kepala ya, niat memang niat membunuh tadi dengan benda tadi, batu yang besar ya, sampai meninggal, maka wajib kiwad, kisos ya, wajib kisos, wajib dihilangkan nyawa lagi, nanti dihukum. Ketika dibawa ke pengadilan, maka hukumannya ini harus dikisos, dihilangkan nyawa lagi, dipenggal kepala, itu kan. Ini karena menghilangkan nyawa. Tapi fa'in afa, kalau keluarganya memaafkan, damai, berarti damai. Kalau keluarganya memaafkan, yang diistilah dengan damai, maka wajabat diyatun mughaladah halatan fi malil qatil, wajib denda yang berat hartanya dari tirkah harta yang membunuh tadi. Bimalil qatil, hartanya dari harta yang membunuh. Kalau membunuh dengan sengaja terus dimaafkan, diat mughaladah. Berapa diat mughaladah? Nanti di depan lebih jelasnya. Yang kedua, diat mughaladah itu sebagai gambaran, nanti kita bahas lagi di depan, itu 100 ekor unta ya, 100 ekor unta, yang 40 itu yang hamil, berarti seperti 140 ekor unta, itu diat mughaladah. Dan harus dikeluarkan, tidak boleh dicicil, halatan, tunai ya, harus kontan, gak boleh dicicil, langsung. Dari harta siapa? Dari harta yang membunuhnya tadi. Berarti kalau ini habis tuh hartanya. Yang kedua, wal khata'ul mahdu, kesalahan, murni kesalahan. Contoh, ayarmiya ila syai'in fayusibu rajulan fayaqtuluhu fala qiwada ali bal yajibu ali diyatun mukhaffafah alal aqilah muajjalah fi 3 sinina. Yang kedua, ini menghilangkannya orang lain karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja, contoh, ini orang melempar golok gitu kan, niatnya itu ke pohon gitu kan, niatnya ke pohon, ya mungkin lagi nyoba gitu kan, iseng-iseng ke pohon, tem gitu kan, ya nancap di pohon, ketika ini tem. Ketika lagi ngelempar, ada anak yang main, lari, nah, sehingga ya, golok yang dilempar secara tidak sengaja langsung kena bocah tadi, kena kepalanya, oh, bocor, darahnya keluar, meninggal dunia. Ini tidak disengaja, ya. Tidak disengaja. Alatnya memang alat yang bisa menghilangkan nyawa, golok atau batu, ya. Batu dilemparkan dari atas, ternyata di bawah itu ada bocah yang lagi main sehingga ketimpa, ya. Tidak niat membunuh, ya, tapi terkena gitu kan, terkena, maka disebut ini kesalahan, tidak disengaja, ya. Tidak disengaja, maka ini tidak dikisos, tidak wajib kisos, tapi wajib membayar denda, ya. Wajib membayar denda. Berapa dendanya? Dendanya denda yang ringan kalau ini. Atau umpama gak niat membunuh, niatnya cuma melukai, ya. Niatnya melukai, tidak niat membunuh. Nanti itu sengaja, ya beda lagi. Kalau di sini bagian kedua tadi tidak sengaja, itu wajib diat saja, denda mukhaffafah. Sama 100 ekor unta, cuma nanti tahapan untanya yang berbeda. Kalau untanya sama 100, mughaladah 100, cuma bedanya kalau yang mughaladah 40 itu yang hamil.
Tapi kalau muhafafah itu tidak ada yang hamil 100-nya. Dari harta siapa? Kalau tadi dari harta yang membunuh, kalau di sini alal aqilah. Ya. Bagi yang alal aqilah, bahasa aqilah ini asabatul jani la asluhu wa far'uhu, dari asabahnya yang menjadikan tatu tadi ya, yang membunuh tadi, bahkan ya bisa termasuk asabah keluarga-keluarganya ya, berarti keluarga besarnya juga ikut andil di sini ya. Dan muajalah bisa dicicil selama 3 tahun ya, 3 tahun kalau ini. Yang ketiga wa amdul khata'u, pembunuhan yang seperti disengaja. Ini kejadiannya ayak sudah dorbahu bima la yuqatilu goliban payamutu. Ini sengaja memukul, tapi dengan alat yang biasanya tidak membunuh, seperti memukulnya dengan centong gitu kan. Dengan centong, biasanya orang dipukul centong kepalanya nggak bakalan, kalau apalagi centongnya centong kecil ya, kalau centong yang kayu yang gede ya sama aja ya. Centongnya centong kecil gitu kan, dipukul kepalanya, kebetulan niatnya itu hanya untuk melukai, nakal kepala gitu kan ya, nakal kepala ke anak tetangga nih main mulu, takol kepalanya. Ketika ditakol kepala ternyata anak tersebut ada kelainan, ketika bagian tertentunya kepukul ya, sarafnya mungkin kena, akhirnya kejang, meninggal dunia. Nah, ini disebut seperti disengaja, sibeh disengaja. Mukulnya memang sengaja, tapi alat yang dipakai memukul dalam kebiasaan tidak akan membunuh dalam kebiasaan, tapi kenyataannya meninggal orang lain ya, meninggal. Maka ini disebut seperti disengaja ya. Mungkin ibunya ini punya ilmu, kalau dibacok gak mempan, tapi kalau ditapal pakai sandok meninggal, itu pun punya pantangan biasanya gitu ya. Kalau dibacok pakai cerut ditembak gitu kan, pakai senjata tajam dibakar gak mempan, tapi giliran ya ditapal sama sendok nasi itu kan yang kecil, kepalanya meninggal ya, mungkin itu pantangannya. Maka disebut seperti disengaja. Ini pun sama, fala kiwadu alai bal tajibu diatul muqalladah alal aqilah muajalah. Tidak wajib dikisos, tapi wajib denda. Namun dendanya denda mughaladah, denda yang besar berat ya, karena sengajanya tadi, sengaja memukulnya tadi, meskipun dengan centong tapi ya sengaja, ujung-ujungnya meninggal gitu kan. Atau umpama nusuk ya, nusuk dengan pisau, tidak niat membunuh, niatnya cuma nusuk, tapi bukan ke bagian tubuh yang vital, nusuknya ke paha gitu kan, nusuknya ke paha. Biasanya kalau nusuk ke paha enggak lah, enggak meninggal gitu kan. Tapi karena mungkin darahnya terus keluar banyak ya, medisnya lambat ya, jauh dari mana-mana darah terus keluar ya, akhirnya meninggal dunia. Awalnya tidak niat membunuh tadi ya. Tidak niat membunuh ini termasuk seperti disengaja. Maka wajibnya hanya denda saja, denda mughaladah alal aqilah ya, dikeluarkan dari tirkah asobah aqilah ya, asobah aqilah, bagian dari keluarga-keluarga besarnya juga ikut andil patungan ya, dari keluarga besar. Wasara itu wujubil kisos, dan syarat wajib kisos arbaatun, ada 4. Wajib kisos nih, kisos itu tadi hukuman dibunuh lagi ya. Kalau kisos tidak wajib berarti jatuhnya ke denda ya, ke diyat. Kalau kisos dibunuh lagi, wajib dijalankan kisos yang membunuh dengan sengaja, berarti bagian pertama tadi membunuh dengan sengaja. 1, al-qatil baligon, yang membunuh itu sudah balig. Kalau yang membunuhnya sudah balig dan dengan sengaja membunuh dengan golok, nah itu bisa dijalankan kisos. Akilan, yang kedua berakal. Kalau yang stres tidak boleh. Karena bagi orang stres kan tidak ada hukuman dalam arti yang namanya yang stres tadi ya.
Wala yakunu walidan lil maktul, dan bukan bapaknya dari yang dibunuh. Jadi kalau umpama bapaknya kesel, anaknya ditendang, akan kejadian ada banyak ya. Bapaknya kesel sama istrinya, ada anak kecil dibanting sampai meninggal dunia. Nah, itu kan bapaknya. Maka dalam hukum ini tidak wajib diberlakukan qisas sebagai bapaknya, hanya denda mughaladzah, denda yang berat ya bagi bapaknya tadi. Denda mughaladzah, bukan dibunuh lagi. Ya, kalau bapaknya yang menghilangkan nyawa anaknya, ya kalau di sini wala yakunal maktul wala yakuna walidan lil maktul, bukan bapaknya. Kalau bapaknya seperti tadi melempar anaknya saking keselnya, atau yang kejadian anaknya main slot mulu, akhirnya mau bapaknya dibunuh gitu kan, biar tidak merugikan orang lain. Nah, ini bapaknya ini tidak berhak dibunuh tadi, tapi hanya membayar denda. Wala yakunal maktul anqasa minal qatil, dan yang dibunuh ini tidak lebih kurang atau tidak lebih kurang dari yang membunuh dalam levelnya, seperti non muslim bikufrin, yang dibunuhnya non muslim ya, maka yang membunuhnya muslim itu tidak bisa dikisos, tidak bisa dipenggal, tapi hanya jatuh ke diyat. Atau yang dibunuhnya seorang budak ya, seorang budak, maka itu juga tidak bisa diberlakukan kisos. Wa tuqtalu jama'atun bil wahid. Selanjutnya bagaimana kalau ada orang mengeroyok? Seperti kejadian di mana? Sukolilopati itu ya. Satu orang dikeroyok, dibunuh oleh beberapa orang. Kalau kisos tadi kan satu membunuh satu nyawa, maka balasannya satu nyawa lagi gitu kan, kisos ya. Adil, yang dihilangkan satu nyawa, yang menghilangkan satu orang, maka dibalas lagi dengan nyawa satu orang. Bagaimana kalau kejadiannya yang membunuhnya banyak, seperti ya itu kasus-kasus pengeroyokan ya, kasus-kasus pengeroyokan ini bagaimana hukumnya? Apakah semuanya yang ikut andil dalam pembunuhan tadi juga harus dibunuh, dikisos, atau satu orang saja gitu? Wa yuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh ya dalam arti dijalankan kisos, hukum kiwat tadi, hukum kisos orang yang banyak bil wahid, dengan membunuh satu orang ketika pekerjaan masing-masingnya bisa menghilangkan nyawa ya, seperti tadi memukul, ikut memukul, seandainya tadi dia terus memukul satu orang tadi ya tetap yang meninggal gitu kan, dengan perbuatan memukul tadi, atau membakar ya, atau menimpa dan lain sebagainya. Ini 4 orang atau 5 orangnya semuanya dihukum kisos ya, dibunuh. Ini kejadiannya tidak ada pada masa Rasulullah sahabat, tapi berlaku atau adanya di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kejadiannya dalam kisahnya, ada seorang duda punya anak ya, anaknya udah lumayan lah, mungkin udah gede lah, 8 tahun atau 10 tahun lah gitu ya, anaknya nikah dengan perempuan, rumah tangga mungkin. Bapaknya si duda tadi yang sekarang udah punya istri, kerjaannya mungkin pedagang atau pengusaha, sehingga jarang pulang. Kalau pulang mungkin sebulan sekali ya, kadang-kadang mungkin paling cepat seminggu sekali, jarang di rumah. Ternyata si istrinya itu bukan istri baik-baik, dia punya selingkuhan ya, punya selingkuhan. Akhirnya ketika suaminya tidak ada ya, seminggu pergi, atau umpama 2 minggu pergi, dia selingkuh. Ketika selingkuh, namanya selingkuh kan gak ada yang tahu gitu kan. Ketika selingkuh di rumah, anaknya itu ngelihat bahwa ibu tirinya ini selingkuh dengan orang lain, bukan berhubungan dengan bapaknya. Ketahuan ya sama anaknya.
Akhirnya kan ketakutan si istrinya ini, kalau dibilangin bahaya nih gitu kan. Kalau dibilangin bahaya, nanti ya hukum perzinahan tadi, ada saksi. Ini akhirnya dia ngajak ke selingkuhannya. Ini karena kita sudah ketahuan, ini bunuh aja ya. Anak tirinya mau dibunuh. Selingkuhannya gak mau. Kalau selingkuh mau berani, tapi kalau membunuh dia belum berani, gak mau gitu kan. Gak mau. Ya udah, kalau gak mau mah saya tidak akan melayani selingkuh lagi gitu kan. Ya karena udah enak mungkin selingkuhnya. Akhirnya ya gak berani juga, dia maksain ya udahlah, nanti saya akan bunuh ya. Akhirnya dia ngajak dua temannya si laki-laki tadi, berarti 3 orang, dan dibantu dengan selingkuhannya tadi, ya ibu tiri si anak dan pembantu ibunya ya, pembantu ibu tirinya, berarti 5 orang. Akhirnya dibunuh, yang namanya anak kecil dibunuh oleh 5 orang, lalu dimutilasi, dimasukkan ke kantong atau ke tas kulit gitu kan, dimasukkan ke tas kulit yang 5 orang ini tadi mungkin kerjasama, dipotong-potong, lalu dibuang ke sumur bekas yang tidak ada airnya, sumur yang udah nggak dipakai, dalam arti udah nggak ada airnya lah, mencek orang sumur burung gitu kan. Sumur mungkin di mana yang sudah tidak ada airnya, sumur yang sudah tidak terpakai. Lalu aktingnya si ibu tiri tadi, dia menangis ya, menangis. Oh, anak saya mana? Anak saya, pura-pura gitu kan, untuk menghilangkan jejak, pura-pura nangis. Anak saya mana? Siapa yang melihat anak saya? Wah, nangis jadi-jadinya. Ya Allah, di mana anak saya? Nah, gitu. Ya Allah, di mana anak saya? Diijabah doanya tuh. Ya Allah, di mana anak saya? Pura-pura nangis. Akhirnya mencari semua orang ya. Ketika mencari, ternyata di sumur itu atasnya itu banyak lalat dan ada bau bangkai, bau menyengat ya, beberapa hari kemudian mungkin ya. Akhirnya untuk membuktikan, turun salah satu masyarakat tadi ke bawah, ternyata ada. Dan dari gelagat-gelakatnya ini si istrinya ya, ibu tirinya dan orang-orang yang dekatnya ini bergetar atau gemetar, merasa ketakutan, sehingga orang curiga kan, ini kenapa ketika sampai ke sumur ini kayak perasaan ya takut gitu ya. Akhirnya diinterogasi dan mengakulah ya si selingkuhannya bahwa dia telah membunuh kerjasama dengan 5 orang, sehingga hukuman belum diputuskan waktu itu ya oleh Sayyidina Umar, karena kalau kisah 1 membunuh 1, maka dimusyawarahkan oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ya, tentang hukum kisah tadi bagaimana. Sayyidina Umar, seandainya seperti ini ya, menurut engkau bagaimana? Akhirnya diputuskan, seandainya yang ikut andil dalam pembunuhan anak tersebut 1 kampung, maka 1 kampung akan saya kisos gitu kan, kata Sayyidina Umar. Jangankan cuma 4, 1 kampung saja, kalau menghilangkan nyawa 1 orang tadi ya, kerjasama dalam dalam andil pembunuhan, maka semuanya akan dihilangkan nyawanya, dikisos. Maka yang 5 tadi ya dikisos semua, karena ya ikut andil dalam pembunuhan 1 orang tadi. Ini dalam hukum tadi ya, 5-5-nya, berarti kalau umpama yang memang terbukti 5 ikut pembunuhan tadi, 5-5-nya ya. Wa kullu syakhsaini jara al-qisas bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atrab. Dan setiap 2 orang yang berjalan qisas antaranya dalam urusan nyawa, maka berjalan juga dalam urusan menghilangkan anggota tubuh. Seperti tadi ya, kalau membunuh berarti dibunuh lagi. Yang sekarang kalau berjalan kisos berarti yang berakal ya, tadi ada syarat-syaratnya itu, bukan bapaknya. Nah, maka berjalan hukum menghilangkan bagian tubuh. Kalau menghilangkan tangan berarti ya dihilangkan tangan lagi, menghilangkan telinga dihilangkan telinga lagi, menghilangkan kaki dibalas dengan kaki lagi gitu kan. Hal-hal yang bisa memang dilakukan secara adil, karena nanti penghilangannya kalau bisa adil, laksanakan tadi kisos ya, kisos dihilangkan. Tapi kalau tidak bisa
secara pas tepat, maka tidak bisa dijalankan qisas, maka jatuhnya ke diat, ya, ke denda. Wa syaraitu wujubul qisas fil atraf ba'da syartil madkur ithnani. Syarat wajib qisas dalam anggota tubuh seperti menghilangkan tangan, ya, kaki, telinga, mulut, hidung dan lain sebagainya. Ini setelah syarat yang tadi, yang 4 tadi, ya, balik, berakal, bukan bapaknya, dan tidak lebih rendah pangkatnya, bukan hamba atau bukan non muslim yang dihilangkannya, gitu kan, itu syarat. Ditambah lagi 2 syarat berikutnya. Yang pertama, al-ishtiraku fil ismil khasi, samanya dalam ismul khas, ya, seperti tangan kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, nah itu. Ini harus akur, harus mumasalah, harus imbang. Yang kedua, wa ala yakuna bihi datwarfaini syalalun, dan dalam anggota yang dihilangkan itu tidak kemper, ya, tidak setruk, ya. Kalau umpama memang tangan kanannya itu memang nggak bisa gerak, dipotong, ya, itu qisasnya beda lagi, karena ini yang dihilangkannya kan emang tidak bergerak, ya, yang kemper itu, ya, atau umpama tidak berguna, ya, maka ini nggak bisa yang memotongnya dikisas karena tidak seimbang tadi, sedangkan tadi harus seimbang, maka jatuhnya ke bagian diat, denda. Wa kullu udwin ukhidha min mafasalin, ya, fa fihil qisas wala qisasa fil juruhi ilal fil muwadhaha. Setiap anggota yang ada sendi-sendinya ini bisa dijalankan qisas, seperti ini, ya, sampai pergelangan, sampai siku, sampai lengan, gitu kan. Ini bisa dijalankan, ya, telinga, ya, ada batasan-batasan, ada persendiannya, itu bisa dijalankan qisas, ya. Wala qisasa bil juruh illa fil muwadhaha. Kalau tatu-tatu, luka-luka ini tidak wajib qisas kecuali kalau luka muwadhaha. Luka muwadhaha itu yang luka di bagian kepala sampai terlihat tulangnya. Nah, ini baru, ya, baru seperti ditusuk pakai golok sampai tulang pipinya ini terlihat, itu baru bisa dikisas seperti itu. Tapi kalau tidak sampai luka muwadhaha, hanya luka ringan saja, pipi saja tergores, itu tidak bisa dijalankan qisas. Tapi kalau sampai tulangnya, sampai dalamnya, ini bisa dijalankan qisas. Atau umpama sampai ke otak, gitu kan, dipaku sampai ke otak, batasan otak, itu juga bisa dikisas, ya, bisa dikisas seperti itu. Tapi kalau luka-luka di bagian badan, betis dan lain sebagainya, luka yang mengeluarkan darah tadi, itu tidak wajib qisas, jatuhnya ke denda, ya, ke denda. Hadirin yang dirahmati Allah, wadiyatu ala dzarbaini, lalu denda itu terbagi 2, ya, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Mughaladhah muaffafah tadi denda, diat tentang yang menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja atau dimaafkan, kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.